Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mudah-mudahan teman-temanku dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kondisinya bagaimana? Sudah siap-siap kita bertempur, kita berperang? Kondisinya cuan ataupun sangkut, cuan ataupun sangkut? Ini saya akan membahas token yang jelas, punya fundamental yang baik. Kita langsung aja ke TKP, nggak berlama-lama lagi. Yang belum subscribe di subscribe biar channel ini agar berkembang. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Anda akan mendapatkan cuan. Ini saya masuk ke technical analisis Litecoin. Ini Litecoin termasuk juga koin yang perlu diperhitungkan, jadi jangan dibanyaki koin micin. Sekarang ini lagi menunggu keputusan Fed, arahnya mau kemana. Yang besok malam coba keputusannya seperti apa dari Fed, berapa akan menaikkan suku bunganya, barangkali tinggi ataupun pivot. Tapi yang saya pelajari untuk tahun ini untuk tahun yang sekarang ini, tahun 2023 ini, belum ada indikasi Fed untuk pivot. Jadi kondisinya market masih tergantung, masih anomali sekali. Besok setelah keputusan Fed itu keluar, kemungkinan market besok akan ada gejolak yang signifikan. Market mungkin jam and pump besok permainan akan dimulai, coba goyangannya seperti apa. Yang penting di sini saya menyarankan untuk beli di harga bawah. Oke, yang mau masuk ke Litecoin bisa dicicil sedikit-sedikit. Saya akan lihat, cek bareng-bareng bagaimana pergerakan dalam indikator untuk weekly-nya. Untuk weekly-nya yang saya maksud token yang bagus itu seperti ini. Jadi ada kenaikan yang tinggi, juga wajar ada koreksi yang pada TP, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, ini posisi untuk beli sangat pas. Ini sudah bermain di dalam indikator Ichimoku, sudah masuk di awan. Untuk masuk sekarang bisa dicicil dikit-dikit, tapi ingat kondisi ekonominya lagi nggak menentu. Ini bisa ada penurunan, juga bisa langsung terbang naik ke atas. Semua tergantung market dan kebijakan Fed nanti. Tapi yang saya sarankan, kalau ini masuk ke Litecoin, ini saatnya yang sudah tepat, karena ini posisinya memang kondisinya di bawah. Dan saya ingatkan, ini untuk long term, bukan untuk jangka pendek. Saya jamin kalau membeli koin ini daripada koin micin, ini sudah jelas menjanjikan ketika nanti bulan, jelas harga akan melesat terbang. Makanya di sini untuk saya kasih tahu bahwa mindsetnya itu untuk long term holder, jangka panjang. Ini harga tertingginya sampai 5 juta, sampai 5 juta lebih, sampai 6. Kalau sekarang mau beli, ini memang saatnya kondisi di bawah. Ini pantas untuk kita masuk, bukan kayak yang beli di pucuk seperti ini, bukan. Ini di bawah, waktunya beli. Sedikit saya juga memberikan gambaran yang secara fakta saja, nggak usah yang model-model segala macam, tarik-tarik garis juga kadang-kadang nggak pas. Ini yang nomor 2 ini kan kita lihat bersama gambaran daripada grafik. Kalau memang grafiknya seperti ini, jengking turun terus, ini namanya sebuah koin yang buruk, nggak perlu kita masuk. Kalau yang betul seperti ini, yang naik turun sedikit, naik turun sedikit,
Jadi untuk jangka panjangnya itu bisa diharapkan ada kenaikan, mungkin prospeknya ke depan bagus, proyeknya bagus, mungkin juga fundamentalnya bagus. Nah, ini yang perlu kita masuk, itu model seperti ini. Dari indikator pun, dari grafik pun sebetulnya bisa dilihat seperti Litecoin ini kan seperti itu. Ini kan ada kenaikan, turun, juga ada kenaikan lagi, turun. Nah ini pas turun ini waktunya kita beli, nunggu nanti sampai mungkin harga 4 juta ataupun 5 juta. Saya jamin ini nanti bisa masuk ketika bulan nanti, asal yang penting sabar nunggu sampai tahun 2024. Ini Litecoin ini nanti bisa kembali ke ATH nya lagi. Ini koin jaminan, namanya juga koin yang berfundamental bagus, bukan asal-asalan. Saya nggak terlalu banyak membahas koin micin yang akan terbang ini itu, menjual mimpi, nanti Anda sendiri kecewa. Ini yang jelas saya sampaikan apa adanya, koin-koin yang berfundamental bagus yang nanti bisa menjadikan cuan di kemudian hari. Terus kita mau bahas koin Matic dulu, juga ini kelihatannya akan mengalami kenaikan. Selanjutnya ini di token Matic. Oke, di token Matic, maaf ini ini token Matic ini sekarang namanya apa, yang lihat candle ini pergerakannya itu sangat manis, sangat mantap. Siapa yang nggak tahu layer 2 nya ETH? Kalau nggak punya token Matic ya Anda kurang pas bagi saya, maaf, bukan saya berarti ngomong apa yang nggak enak lah. Yang saya maksud untuk koin Matic ini koin yang menjanjikan. Kalau kita nggak punya, kita nggak masuk, termasuk kita berarti nggak tahu kripto. Kalau ini koin Matic ini siapa yang nggak tahu? Ini layer 2 nya ETH, ketika di bawah naik tinggi, turun lagi, tetap demandnya ada, yang nunggu di bawah ada, naik lagi, turun sedikit, ada demand lagi, naik lagi ke atas, TP harga melesek lagi, demandnya ada lagi, yang nunggu di bawah banyak. Ini yang namanya koin-koin sudah tidak diragukan lagi. Kemarin harganya pernah turun sampai 3 ribuan, ini sampai 3 ribuan, sekarang sudah 17.000. Saya dulu juga pernah beli di harga 11, turun, kirain mau turun, jatuh terus. Saya jual cut loss di harga 8.000, nggak taunya sekarang berapa, sudah 18 ribuan. Itu yang namanya di sini dilatih, diuji kesabaran kita. Kalau beli Matic sekarang ini dari indikator Ichimoku-nya sudah, garis birunya sudah menggunting merah. Ini sudah konfirmasi bahwa koin Polygon Matic akan melanjutkan kenaikan, apalagi nanti kalau didukung dengan kebijakan Fed yang baik, itu kemungkinan dia akan terbang. Kalaupun turun, kita juga nggak usah khawatir di koin Matic, pasti jaminan ke depan Anda akan cuan. Saya ngomong apa adanya, daripada saya mempromosikan token-token yang nggak jelas, yang katanya 1-2 minggu dalam waktu dekat akan menjadi jutawan pret. Makanya saya lebih baik nggak banyak bicara, sekali bicara yang mengena, yang nantinya saya nggak akan dicibir Anda. Saya mengatakan koin ini akan begini, akan begitu, akan beginu, nanti harganya melesek. Apa yang terjadi? Saya punya beban malu sama Anda. Saya mending bicara apa adanya. Saya tanggung jawab. Kalau Anda masuk di token Polygon, asal Anda sabar, next bulan ke depan Anda akan cuan. Ini untuk gambaran saja cara bodohnya, supaya kita tahu, supaya kita
paham dengan feeling. Kalau narik garis banyak sekali namanya falling wedge, garis trendline, garis namanya pattern bearish, pattern bullish, alah banyak sekali. Dan saya mempelajari itu kebanyakan meleset tergantung apa supply and demand dan news, berita news dan fundamentalnya daripada koin itu sendiri. Makanya saya akan menganalisa lagi melalui daripada feeling berdasarkan histori dengan jangka panjang. Ketika kita melihat koin yang dalam jangka daily-nya garisnya akan naik sedikit turunnya banyak, naik sedikit turunnya banyak, ini sudah sampai di weekly-nya ataupun daily, ini kan waktunya sudah sangat panjang, dikatakan 3 sampai 5 tahun. Ini yang model seperti ini buruk. Kita nggak perlu untuk masuk jenis koin-koin yang modelnya seperti ini. Yang kita pilih itu ketika naik turun sedikit ada demand yang serok, naik lagi turun sedikit ada demand yang serok, naik lagi, dan seterusnya seperti itu. Ini menandakan koin ini koin yang bagus. Ketika turun sudah banyak demand yang menunggu di bawah. Jelas ini fundamental, developer, segala macam nggak perlu saya sebutkan satu persatu, nanti kepanjangan. Ini token yang bagus. Kalau ini kita buang. Ini salah satu secara bodohnya saja. Kalau modal penurunan seperti ini terus, ini hanya orang-orang yang pinter scalping, dan ini nggak mudah loh. Ketika kita ambil di sini mau menaik sedikit sampai sini, kita tahu sampai sini naiknya, belum tentu tahu kebanting lagi. Itu salah satu cara gobloknya saja lah, gampang-gampangan seperti itu. Ini modal yang seperti ini. Selanjutnya saya amati dengan dan perbandingan antara tadi gambar yang saya uraikan tadi dengan Breeze Coin. Kenapa saya getol sekali untuk memberikan motivasi untuk masuk ke koin Breeze? Ini sama ketika demand, ketika barang turun demand langsung masuk, itu menandakan barang yang bagus. Ketika turun demand langsung masuk lagi. Ini di bawah banyak yang serok, ini suatu barang yang bagus seperti itu. Terus juga didukung memang project-projectnya jalan, tidak omong kosong, setiap listing di mana-mana menepati janjinya. Itu yang pertama. BRC20 nya juga ada, itu yang jelas di situ. Tapi bang, layer satunya belum, ya itu kalau developernya sudah niatnya ke sana, tapi kan dari tier satunya itu kan perlu persyaratan yang model-model, mungkin nunggu nego atau bagaimana, kan antara intern dari developer sama exchange tier 1 itu kan di situ ada kesepakatan. Barangkali token ini dipandang bagus. Sayang sekali ketika masuk ke Binance harganya, maksud saya ekonomi kondisi lagi tidak baik dan demandnya nggak ada, itu kan momen emas, kesempatan emas seperti itu terbuang sia-sia. Contohnya bang, ini contoh udah sering kali saya katakan berkali-kali, ketika Dogecoin masuk ke Robinhood itu kan banyak orang kaya mendadak. Teman saya aja ada yang menjadi miliarder itu waktu masuk Robinhood, itu kan berjuta-juta naiknya. Dan kemarin Shiba masuk ke Robinhood itu naiknya hanya 30% karena momennya tidak pas, kondisi market lagi buruk, lagi crash, demandnya nggak ada. Dan di situ kemarin kalau nggak salah itu kan
waktu lah tempo itu kan waktu berita lagi jelek-jeleknya, beberapa selang kemudian kan itu ada hancurnya Terra Luna, juga menyusul dominonya FTX kan. Waktu itu Shiba sebelum itu kan masuk, jadi sebelum muncul ke publik itu kan sebetulnya di orang dalam yang mempunyai keuangan besar itu kan di situ sudah tahu kondisinya marketnya mau seperti apa. Makanya waktu Shiba masuk ke Robinhood itu kenaikan cuma 30% pun tidak bertahan lama. Ini yang saya katakan seperti itu. Ketika bridge ini kan kita lihat sendiri untuk jangka panjangnya kan naik turunnya itu rapi sekali. Ketika turun di bawah langsung demand masuk. Di samping itu kan semua proyek-proyeknya jalan, juga yang namanya token sampai sudah mengeluarkan blockchain sendiri tanpa diragukan lagi dengan listing di mana-mana. Itu bukan modal kecil bro. Makanya saya harap ini developernya waras, yang nantinya token ini akan dijadikan token top 10 ataupun top 15. Itu kan nanti sangat luar biasa kedepannya, kita akan cuan banyak di token ini. Tapi nggak jangka pendek bro, kita perlu jangka panjang. Walaupun kita beli jangka panjang, kalau tokennya semakin panjang turunnya juga itu percuma. Makanya saya mending daripada membahas token-token micin yang nggak jelas, saya membahas ini aja satu, dan selanjutnya untuk saya arahkan tetap ke token-token top CMC agar anda tidak kecewa. Saya pelajari, saya amati bertahun-tahun. Saat waktu bulan Mei tahun 2021 crashnya diakibatkan Tesla jual sahamnya, si Mbah Elon menjual BTC nya kan langsung jam jatuh pas berbarengan dengan COVID-19. Itu harga itu tuh sempat turun murah sekali. Orang pada ketakutan, tapi kan mereka nggak pada berani masuk. Yang masuk pada saat itu bulan Mei turun crash, nggak lama bulan Julinya, mulai bulan Juli sampai November itu kan kenaikannya luar biasa. Bull market tahun 2021 di situ sebagai pemenang yang berani masuk di saat kondisi harga murah. Itu teknik permainan. Kalau berita-berita di sana sini yang seperti itu kayaknya aduh, tahun 2024 nanti token ini nggak perlu saya sebutkan akan mencetak jutawan baru. Itu saya tunggu seperti itu dulu waktu tahun 2021, nanti tahun 2022 akan terjadi jutawan baru dengan token ini. Setelah 2022, bahkan tahun sekarang tahun 2023 muncul lagi. Nanti token ini tahun 2025 akan menciptakan jutawan baru lagi. Itu bagi saya akhirnya saya nggak percaya. Nanti setelah tahun 2025 muncul lagi tahun bahwa token ini nanti tahun 2030 akan menjadi jutawan. Nah nanti kapan lagi setelah saya sampai tahun 2030 dia akan memberitakan lagi nanti token ini sampai 2100 kali. Makanya saya katakan yang apa adanya aja. Saya di sini juga mudah-mudahan bisa berkembang channel ini. Yang belum subscribe di subscribe. Saya nggak akan telah besar nanti, mudah-mudahan tetap menjaga komitmen saya. Saya akan memperjuangkan para pemula, membentengi para pemula agar tidak pada sangkut, agar pada cuan. Kasihan seandainya nanti channel ini besar pun, channel ini saya namakan channel yang putih, tanpa ada embel-embel manapun, tanpa ada endorse manapun. Saya akan membantu, saya akan memberikan info untuk memberikan warning bagi pemula-pemula supaya nggak salah jalan dan tidak sangkut. Kasihan
Mungkin hanya itu, karena ini juga hari libur. Anda sekalian mungkin akan berlibur sama keluarga, ajak keluarga dulu, ajak main dulu, bersantai sama teman-teman dulu, ngopi-ngopi di kafe dulu. Mungkin cukup sekian untuk hari libur ini. Mudah-mudahan pada sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan selamat bagi yang menunaikan ibadah puasa. Mungkin besok kita sudah masuk ke bulan puasa. Mudah-mudahan semakin meningkat iman kita dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.